Salam Alehem, kembali dengan saya Tiopan Tobing dalam The Scriptures Indonesia. Sebagai lanjutan dari part 1, apakah hukum Taurat dibatalkan? Saya bersama dengan anak saya membuat video yang kedua. Kebetulan kami berada di Hotel Gapura yang ada di Panatapan di Danau Toba dengan pemandangan yang indah sekali. Boleh Paulus sorot itu pemandangannya, ya. Jadi pada part pertama kita mengetahui bahwa dari surat Efesus 2 ayat 14 sampai 16 yang dituliskan oleh Rasul Paulus ke jemaat di Efesus, kita mengetahui bahwa ada tuntutan atau perintah Tuhan kepada manusia ciptaannya yang harus dilakukan oleh manusia ciptaannya itu. Yaitu yang tertulis dalam 10 perintah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun yang menjadi masalah adalah tidak seorang pun di antara manusia ciptaan Elohim ini yang sanggup melakukan keseluruhan hukum Taurat itu atau perintah itu. Sementara ada ayat yang mengatakan mengabaikan sebagian dari perintah Tuhan adalah berdosa dan upah dosa adalah maut. Mari kita membaca Roma 8 ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi yang dimaksud di situ bahwa Yesua yang hidup di dalam daging telah mengalahkan keinginan daging itu. Apa rupanya keinginan-keinginan daging itu? Boleh kita baca di dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saya dan saudara kadang melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Maksudnya apa yang tidak dikehendaki oleh roh kita. Tapi kita melakukan apa yang diinginkan oleh daging kita. Yaitu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Nah, disinilah kita membutuhkan pendamaian itu. Dan pendamaian itu telah dilakukan oleh Yeshua Mashiach di kayu salib di Golgota. Nah sekarang, apabila kita menyadari bahwa seharusnya kita yang berdosa ini yang mati, bukan Yeshua. Sebab kita yang berdosa, dia tidak berdosa. Tapi begitu besar pengorbanannya untuk kita. Dan sebagaimana Yeshua bangkit dari kematian, maka kita pun akan dibangkitkan dari keberadaan kita yang penuh dosa ini untuk menuju hidup kekal. Inilah yang disebut kasih karunia. Oleh karena begitu besar kasih karunia Bapa Yahweh akan dunia ini, maka ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kalau kita sudah menyadari bahwa ternyata karena kitalah dia mati di kayu salib untuk memperdamaikan antara perseteruan daging kita dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Maka sekarang kita bukan lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dalam 10 firman Tuhan itu. Bukan lagi untuk selamat. Tetapi kita melakukannya karena kita berterima kasih kepada Dia yang telah mati bagi kita. Supaya kita hidup. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Dunia kekristenan umumnya mensalah tafsirkan hal ini. Mengatakan bahwa perintah Elohim itu tidak berlaku lagi. Yang ada adalah kasih karunia. Seakan-akan kedua hal ini bertentangan. Nah saya di sini, Tiopan Tobing beserta dengan anak saya, menjadi saksi akan firman Tuhan. Bahwa keduanya hal itu adalah tidak bertentangan. Melainkan saling mendukung satu sama yang lain. Cuma perbedaannya. Kalau dahulu sebelum Yeshua datang ke dunia ini,
Orang Israel kan mengorbankan banyak binatang sebagai korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Ternyata manusia ini untuk dibawa ke dalam Samayim, karena Samayim atau surga itu adalah tempat yang kudus, yang suci, tidak ada barang yang najis masuk ke sana. Harus disucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Yahshua menyucikan dosa seluruh umat manusia, tidak peduli agama apapun kita, melalui darahnya yang suci, melalui tubuhnya yang suci di Bukit Golgota. Dan itulah jaminan bagi kita. Sekalipun kita kadang berdosa, namun kita diberikan kesempatan dan kita menyesal karena dosa kita. Dan kita bertobat, kita minta ampun. Dan kita menerima roh Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga kita melakukan bukan lagi dosa, tapi melakukan buah-buah roh yang berkenan di hadapan Elohim. Apa itu buah-buah roh? Yang bertentangan dengan keinginan daging. Inilah buah-buah roh itu yang membuat kita menjadi hidup dengan damai sejahtera. Dan Elohim kita berkenan atas kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 33 dikatakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Agama apapun atau aturan manapun di dalam dunia ini tidak ada yang menentang segala kebaikan yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 ini. Namun untuk melakukan ini semua, sebab ini bertentangan dengan keinginan daging kita, kita hanya bisa melakukannya apabila kita hidup dipimpin oleh roh Elohim. Kalau kita sudah ehad atau bersekutu atau bersatu dengan roh, maka kita akan melakukan perintah-perintah Elohim itu dengan sukacita. Bukan lagi dengan beban supaya kita selamat. Sebab kita telah diselamatkan. Maka kita akan berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Elohim. Aku telah disalibkan bersama dengan Hamasyah. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Yahshua Hamasyah yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Elohim yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ini adalah suatu anugerah kasih karunia yang begitu besar. Kasih karunia ini tidak datang hanya setelah Yahshua ada di dunia ini. Kasih karunia ini juga sudah dimiliki oleh orang-orang yang berkenan di hadapan Elohim sebelumnya. Seperti Daud. Daud melakukan kehendak Bapa di surga sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Dia mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu, Torah Elohim itu, Torah adalah pedoman hidup, pengajaran dari Elohim kepada manusia. Taurat itu adalah baik adanya, melebihi emas dan melebihi perak. Nah, sekarang juga kita bisa berkata seperti itu. Apabila Yahshua Hamasyah dalam roh telah tinggal bersama dengan kita, maka kita akan dengan senang hati melakukan segala kebaikan-kebaikan itu yang diperintahkan oleh Elohim kepada kita. Kita bukan hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup oleh kasih karunia. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, syarat supaya kita bisa menjadi ehad dengan Yahshua Hamasyah adalah kita mengasihi dia. Bagaimana cara kita mengasihi dia? Kita melakukan perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu adalah tidak berat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kebalikan dari sini adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Apakah itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah-perintah Elohim. Jadi kalau kita sudah hidup dipimpin oleh roh, maka apa yang terjadi? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita cenderung melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Elohim.
Dan perintah Elohim itu tidak berat lagi. Apa saja perintah Elohim yang tidak berat lagi? Yang pertama, mengenal Bapa Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Tinggi yang mengutus Yeshua Masiah. Tidak berat lagi. Yang kedua, beribadah hanya kepada Bapa Yahweh melalui Yeshua Masiah. Tidak berat lagi. Yang ketiga, menguduskan dan memasyurkan nama Elohim tidak berat lagi. Tidak menyebutnya dengan sembarangan, tetapi dengan hormat dan takut dan gentar karena nama itu penuh kuasa. Yang keempat, merayakan hari Sabat, hari ke-7 tidak berat lagi. Malah kita menjadi bersenang-senang dan berkata dalam hati, hari Sabat ini benar-benar hari kenikmatan, hari yang mulia untuk bersekutu dengan Elohim. Menyembah Bapa Yahweh melalui anak dan bersukacita menerima berkat khusus atas hari Sabat. Hari Sabat dijadikan untuk manusia, untuk kebahagiaan manusia. Dan kita diberikan hikmat, bukan manusia untuk hari Sabat. Guru-guru Yahudi membuat hari Sabat menjadi berat. Tapi Yeshua datang merestorasi, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Begitu. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi hikmat juga diberikan oleh Elohim kepada kita. Yang kelima, menghormati dan menyenangkan orang tua kita tidak berat lagi. Yang keenam, menahan diri untuk tidak membunuh tidak berat lagi. Yang ketujuh, menahan diri untuk tidak berzina tidak berat lagi. Karena memang inilah dosa yang paling sukar untuk dihindari. Adam dan Hawa jatuh oleh karena hawa nafsu memakan buah larangan itu. Raja David yang Tuhan katakan dia ini berkenan di hatiku, dia jatuh ke dalam dosa, dalam perzinahan. Dan banyak sekali yang jatuh dalam dosa perzinahan ini. Tetapi apabila roh Tuhan sudah ada dalam diri kita, kita akan melihat itu sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan, menyakiti hati Bapa Yahweh. Yang kedelapan, menahan diri untuk tidak mencuri tidak berat lagi. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari berkata dusta terhadap sesama tidak berat lagi. Yang kesepuluh, menahan diri untuk tidak mengingini sesuatu dari sesama kita tidak berat lagi. Jika hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah manusia yang sudah diperbaharui oleh kasih karunia Elohim. Dan pada akhirnya, kita akan sama seperti Raja David, bisa berkata seperti ini. Di dalam Psalmen 119 ayat 72, "The Torah of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces." Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian saudaraku penjelasan dan kesaksian kami dari Danau Toba yang indah ini tentang firman Tuhan. Hubungan antara Taurat yang baik itu dengan kasih karunia. Bapa Yahweh memberkati dalam nama Yeshua Masiah. Haleluya.